kamu itu jadi orang terlalu lurus. Cilianmu biyen tau ora nyolong pelem, ndelikno sandal koncomu yang langgar. Kamu terlalu SMP maca Nietzsche. Om, saya tuh sepanjang sekolah bolos saja tidak pernah. Lah aku biyen nek derby Roma Lazio kali takon ra mlebu. Waktu SD. Saya pernah tanya ke guru agama. Bu, kalau makan tanpa berdoa sama dengan ngasih makan setan, bagaimana kalau kita niatkan itu sebagai sedekah? Terus jawabannya guru agamamu piye? Jawabannya sederhana. Sedekah kok sama setan. Ya, saya percaya kalau yang diperjalankan oleh Tuhan tidak mungkin dihentikan. Kutipan-kutipan semua ini. Ya. Jadi kacauan di mana-mana, pembangkangan sipil yang mungkin diakhiri dengan junta militer. Untuk ibu-ibu hamil, kita memberi diantar ke rumah. Untuk orang tua lansia, diantar ke rumah. Saya kira di dunia ini adalah suatu prestasi yang membanggakan. Dari segi manajemen, dari segi logistik, dari segi pengendalian, saya kira ini sesuatu yang mungkin harus dicatat sebagai prestasi yang membanggakan kita. Ketemu lagi dengan saya, Putut EA, Kepala Suku Mojo. Pertama, saya meminta maaf karena kondisi kesehatan saya agak nggak fit ya. Dan sepertinya narasumber yang sudah saya tunggu-tunggu juga agak nggak fit. Bedanya kalau saya mungkin karena cuaca. Tapi kalau beliau karena cuaca politik. Insya Allah kita hanya masuk angin tubuhnya, bukan idealismenya. Wih, langsung masuk gitu. Iya, dengan Tio Ardianto ya, halo. Terima kasih. Loh, boleh tepuk tangan? Tio, saya mau ngobrol yang lain dulu lah. Kita coba bisa nggak Tio nggak ngomong politik gitu? Ya. Kamu angkatan 2000? Saya 2021. 21. Jadi BEM UGM itu ketua BEM UGM 2024. 25, Om. 25. Loh. Ini hampir selesai. Butuh waktu panjang ya untuk jadi ketua BEM ya. Ya. Tapi ini jarang loh anak filsafat bisa memenangi pertarungan BEM. Bisa nggak diceritakan gimana dulu strategimu memenangkan pemilihan BEM? Ya, saya percaya kalau yang diperjalankan oleh Tuhan tidak mungkin dihentikan. Kutipan-kutipan semua ini. Ya. Jadi memang ada kerja bersama yang sangat berenergi ketika hari-hari pemilihan mahasiswa. Dan rasanya memang kalau kita ingat waktu-waktu itu, wah, itu momentum paling filosofis seumur hidup saya, Om. Oh ya. Karena sebelumnya tidak pernah berada di dalam kompetisi politik yang segegap gempita itu. Sorry, dulu calonnya berapa? Ada 3. Oh, 1 dari filsafat? 2 dari filsafat, 1 dari Visipol. Oh, kamu punya ini juga? Ada rekan rival yang, dari... Ya, rekan yang... Dia nggak mau ngomong rival, rekan. Rekan yang diselamatkan dari lulus kuliah tidak tepat waktu, Om. Oh, oke. Makanya justru saya yang dijebak untuk lulus tidak tepat waktu, makanya saya yang terpilih. Terus pakai kampanye-kampanye gitu? Ya, kecil-kecilan, supaya orang tahu apa yang mau kita lakukan. Apa strategimu memenangkan suara anak-anak UGM? Ya, kita menyampaikan apa yang perlu disampaikan aja, Om. Misal, apa program prioritas atau apa gitu? Kita itu punya mimpi besar transformasi. Dan sebagaimana sebuah mimpi besar, terus terang ini tidak mudah. Kita baru nyicil dengan, ya mungkin sudah 60% lah. Yang kemudian akan dilanjutkan oleh periode berikutnya. Tapi transformasi yang kita usung itu sebenarnya adalah mentransformasikan negara mahasiswa. Negara mahasiswa. Saya yakin Om Putut sebagai bagian dari filsafat juga dahulu sudah akrab dengan dialektika antara apakah relevan dan ideal ada konsep lembaga yang beradaptasi dengan negara mahasiswa. Kan BEM itu mengadaptasi konsep itu. Ya, ada sebagai eksekutif, ada presiden MPN gitu sebagai ya. legislatif gitu. Nah, kita mimpi besarnya di awal adalah ingin mentransformasikan organisasi ini menjadi lebih relevan. Karena rasanya banyak sekali hal yang perlu dikritisi dari negara mahasiswa. Misalnya, apakah di kampus yang mestinya mengedepankan independensi,
kita justru malah menyediakan ruang luar biasa besar bagi representasi. Saya membayangkan kalau kampus harusnya menjadi tempat di mana semua orang, mahasiswa maupun dosen, bisa berekspresi dan berpendapat atas dirinya sendiri. Dan tidak perlu ada lembaga tertentu yang mengatasnamakan seluruh mahasiswa. Nah, itu yang ingin kita transformasikan. Udah ketemu polanya, formulanya? Secara formula sebenarnya sudah. Tetapi kan tentu ada tarik-menarik, ada penyesuaian terhadap aspek legal, aspek kampus gitu. Makanya per hari ini ya 60% sudah kita usahakan. Sisanya insya Allah April akhir atau Mei awal rekan-rekan akan bisa tahu apa organisasi yang merupakan hasil dari transformasi BEM itu. Tio berakhir kepengurusannya tahun berapa? Saya berakhir Maret tahun ini. Akhir Maret tahun ini. Berarti ini lagi ada persiapan juga ya? Nah, karena transformasi, kita tidak ada pemilu, Pak Putut. Jadi memang karena formulanya sudah dibentuk, bahwa kita ingin ke satu arah nih, yang belum bisa saya ceritakan sekarang. Oke, boleh. Kita pengen ke sini dan yang sedang dilakukan adalah persiapan untuk menuju ke sini. Tanpa pemilu raya? Sebelum ini jadi tanpa pemilu. Karena nanti akan ada pemilu atau tidak itu kan bergantung hasil dari transformasi yang akan kami deklarasikan di bulan April akhir atau Mei awal. Insya Tapi Allah. itu deklarasinya bukan berarti Tio akan menjabat sebagai ketua BEM seumur hidup kan? Cukup keraton saja yang punya sistem kerajaan. BEM tidak usah, Om. Iya. Ini ada di belakang juga ketua BEM dari UMK ya, Dek Niam ya. Wah, ini cocok ini Kudus Jogja ini. Oke. Saya sulit membayangkan nanti untuk sementara nggak ada pemilu ya, pemilu mahasiswa ya. Ya, pemilunya tidak ada, tetapi kerja-kerja pergerakan, kerja keorganisasian itu tetap berjalan insya Allah. Tetap berjalan. Nah, waktu mau berorganisasi dulu ya, ketika masuk kampus UGM, kenapa pilihannya aktif di BEM? Kenapa nggak di Persma, Mapala, kesenian, teater? Walaupun saya tahu background Anda itu juga berkesenian dan berteater ya. Aku nonton loh, pentasmu. Yang mana, Om? Kamu baca puisi. Wisanggeni ya. Waktu kamu masih 17 tahun tuh. Saya aktif berkesenian ketika SMA. Puisi, teater. Nanti kita akan masuk ke SMA-mu yang menarik itu. Oke. Gimana? Kenapa pilihannya, aspirasinya itu ada di BEM? Saya melihat hari ini itu kita punya negeri yang luar biasa rusak, Om. Dari segala aspek. Di banyak forum saya sering katakan bahwa siapapun yang tahu betul tentang Indonesia pasti akan putus asa. Karena tidak ada satupun bidang yang tidak ada masalahnya. Coba, apa bidang yang tidak ada masalahnya? Pendidikan, pertanian, pertahanan, apapun. Betul. Kesehatan, semua ada masalahnya. Padahal kita sudah merdeka 80 tahun lebih. Tetapi justru kita jauh dari tujuan nasional kita. Ini kan menunjukkan satu gejala yang tidak bisa diremehkan, bahwa ketika katakanlah base besar yang namanya NKRI ini berjalan ke arah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan tujuan kita. Tapi bus ini justru malah menjauh dari situ. Dan malah setiap hari bus ini semakin rusak. Saya memandang Indonesia di dalam perspektif yang seperti itu. Sehingga saya rasa sebelum saya selesai sebagai seorang mahasiswa, rasa saya harus menuntaskan tanggung jawab saya, atau saya memahaminya sebagai hutang saya ke rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa setiap orang yang dididik di negeri Indonesia, itu punya hutang pada rakyat Indonesia. Karena selama pendidikan diselenggarakan melalui pajak rakyat, maka sesungguhnya setiap yang menikmati pendidikan berhutang pada rakyat. Kamu juga berhutang pada rakyat kali. Mau dia itu perguruan tinggi negeri atau swasta atau PTKIN, mau sekolahnya dulu negeri atau swasta atau kayak saya PKBM, semuanya disubsidi oleh pajak rakyat. Sehingga saya merasa bahwa adalah hutang bagi kaum terdidik untuk bisa membantu rakyat. Apabila rakyat itu ditindas, dihancurkan, dan dizolimi. Nah, saya melihat mungkin ini cara saya paling optimal untuk mampu membalas hutang saya pada rakyat. Ya, tapi pilihannya kenapa BEM? Kenapa enggak LMND misalnya? Atau Pantare kalau di filsafat ya, Pijar gitu kalau di filsafat. Ya ini soal kecocokan batin saja. Memang BEM ya rasanya diperjalankan ke sana. Anda HMI ya? Saya HMI, Om. Kenapa Bulak Sumur? Oh, MPO ya? Bulak Sumur. Bulak Sumur itu MPO apa di Pol? HMI, Om.
Kamu nggak mau menjawab. HMI itu sekarang ada berapa? Ya setahu saya HMI ada 1. Mas. HMI. Kenapa masuknya HMI? Saya suka Cak Nur. Cak Nur? Cak Nur Holis Majid. Oh. Ya, sebagai pembelajar filsafat pasti kita sama-sama pernah terpapar dengan pemikiran Cak Nur ya. Om. Iya. Dan saya cocok lah dengan cara beliau mendudukkan antara keislaman, keindonesiaan. Saya rasa sebenarnya gagasan Cak Nur itu sangat visioner. Tapi Anda hebat ya. Cak Nur itu meninggal dunia kan udah cukup lama ya. Berarti Anda itu nggak sempat menangis sebetulnya Cak Nur ya. Hanya baca buku-bukunya ya. Ya Cak Nur masih hidup mungkin saya TK ya Om. Atau bahkan balita mungkin. Ada tokoh HMI yang luar biasa juga kan. Namanya Pak Amin Rais. Kok tersenyum? Kok tersenyum? Pak Amin Rais itu juga visioner loh. Kan saya tidak menolak apa yang Om sampaikan. Saya hanya senyum kan. Iya sih. Kenapa Om malah curiga? Enggak, saya yang lebih sih. Iya, kamu pinter dia. Hanya main gestur aja. Mas Anies Baswedan juga HMI ya. Itu yang membuat Anda dicurigai. Di seluruh gerakan, di balik gerakan ini ada Anies Baswedan. Karena kebetulan ada foto yang saya sama Mas Anies. Dan foto itu sebenarnya diambil ketika ada reuni alumni BEM. Betul, saya setuju. Dan tidak ada hubungannya Om antara kami dengan Mas Anies. Kecuali memang sama-sama orang HMI. Dan urusannya kalau misal pun HMI. Tapi kan ini urusan BEM. BEM, iya. BEM ini sahamnya milik rakyat, bukan milik Mas Anies Baswedan. Wes, mantap. 2024 kemarin sudah ikut pemilu, sudah ikut nyoblos kan? Sudah. Saya nggak akan tanya. Tapi waktu itu udah mahasiswa loh. Sudah. Iya kan? Cuma kalau aksi Gejayan memanggil Anda belum masuk ya? Itu kan 2019 belum. Ya? Saya masih SMA itu. SMA, oke. Kita beralih ke SMA-mu dulu yang unik. Gini teman-teman, karena banyak media yang salah kutip. Tio ini nggak lulusan Padmanaba. Padmanaba itu sebutan SMA 3 Jogja. Jadi dia itu lulusan sebuah sekolah yang sangat unik. Namanya Omah Dongeng Marwah. Omah Dongeng Marwah. Itu pendirinya, kebetulan saya kenal baik. Namanya Mas Hasan Auni. Iya. Di Kudus. Ya beliau ayah kedua saya. Oh. Dan ini menariknya. Tio ini angkatan pertama yang muridnya kalau nggak salah hanya 5 orang ya. Hanya 5. Plus dia harus melakukan negosiasi dengan orang tua, dengan Pak D, Bude, mungkin nenek, kakek gitu, agar diberi keputusan, dihargai keputusannya untuk masuk ke Omah Dongeng Marwah. Yeah. Padahal itu angkatan pertama. Sederhana Tio pertanyaan. Kita mulai dari sini nih, menarik nih. Apa yang melatar belakangi kamu justru pengen mengawali bergabung di Omah Dongeng Marwah di angkatan pertama? Padahal kamu secara pendidikan kayaknya levelnya oke gitu. Ya, insya Allah kalau misal waktu SMP lulus kita mau ke SMA terbaik di Kudus, insya Allah bisa. Saruna Nusantara pun bisa lah kamu. Nah, cuma saya nggak suka digundulin. Oke. Ceritanya panjang Om, tapi saya coba capture ini secara agak ringkas. Jadi Omah Dongeng Marwah itu sebelumnya adalah sanggar. Sanggar belajar yang kami biasa datang itu sore hari, pasca sekolah SMP. Awalnya adalah sanggar belajar untuk kami belajar soal seni, soal mendongeng, teater, termasuk film. Bahkan kalau teman-teman mau nonton film saya waktu SMP, ada tuh film namanya Mata Jiwa. Di situ saya main jadi seorang anak Medan. Di YouTube ada ya? Ada di Mata YouTube. Jiwa ya? Mata Jiwa yang kami produksi di 2017 kalau tidak keliru. Nah mulanya Omah Dongeng Marwah ini adalah sebuah sanggar yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang punya keselarasan frekuensi. Saya sebut misalnya kami sama-sama punya nalar kritis, kami sama-sama tidak puas terhadap sekolah yang kami jalani. Bukan sekolahnya tidak baik saya kira, tetapi memang ada paparan informasi, paparan pengetahuan yang berbeda dengan siswa pada umumnya. Saya itu waktu SMP sudah baca Gaya Filsafat Nietzsche, Om Putut, yang ditulis Romo Setiawibowo. Itu karena Pak Hasan ngajak saya ke launchingnya waktu di Kudus, saya dapat bukunya, saya baca. Tapi sebagai anak SMP, mana paham kita apa yang ditulis Romo Setio. Tapi beberapa menginspirasi saya. Soal keberanian melawan moral, keberanian melawan... moral dalam Nietzsche itu bukan melawan moralitas ya, tapi melawan moral yang itu adalah cara untuk kekuasaan untuk mengendalikan kita. Iya, hegemoni. Banyak hal yang menginspirasi saya, dan itu mengantarkan saya pada bacaan-bacaan yang lain. Ada Ki Ageng Surya Mentaram, bukunya Mas Aftonul Afif, Matahari dari Mataram. Itu mulai saya
pelajari waktu SMP. Dan persentuhan itu memang membuat saya punya cara berpikir yang berbeda secara organik ya, secara natural. Termasuk kalau nemeni Bapak ketemu sama rekan-rekannya yang dulu aktivis, kita jadi dengar cerita-cerita heroik, cerita-cerita yang wah, jadi orang yang ngelawan itu keren juga. Dan karena waktu itu skup saya adalah SMP, maka yang saya lawan adalah apa yang saya alami. Tentu bukan guru atau institusinya, tetapi sistem pendidikan. Yang waktu itu kami juga beberapa kali nulis puisi soal sistem pendidikan. Misalnya, bukankah kita ini Garuda? Tapi di sekolah, kita bebek yang harus manut penggembala. Itu Tio waktu SMP punya berpikiran seperti itu. Termasuk, bukankah ijazah itu sesuatu yang gampang sekali dibakar? Tapi pengalaman dan kualitas pikiran seseorang tidak mampu dihancurkan. Ya meskipun ijazah bisa dibakar, ijazah itu penting juga, Om. Iya, daripada nanti ditanya asli atau enggak ya kan. Nah, kesadaran itu membuat saya dengan rekan-rekan yang juga punya pikiran yang mirip untuk memutuskan tidak sekolah formal lagi. Awalnya tuh kami tidak mau sekolah formal, bukan mau sekolah paket C. Karena merasa bahwa kayaknya nggak sekolah, Nggak apa-apa deh? nggak apa-apa deh. Oke. Kita masih bisa belajar apapun, kita masih bisa punya banyak pengalaman, dan saya juga waktu itu percaya bahwa yang satu-satunya bisa diberikan sekolah ya hanya ijazah. Selain ijazah, kita bisa temukan di mana-mana. Nah, tetapi diskusi-diskusi itu tumbuh di Omah Dongeng, kemudian sampai pada inisiasi bahwa kita daripada tidak sekolah sama sekali, gimana kalau kita bereksperimen? Kita dirikan sekolah dengan mentransformasikan Omah Dongeng yang sebelumnya sanggar menjadi PKBM. Maka sejak 2017, kita daftarkan melalui Dinas Pendidikan, kemudian kami dapat legalisasinya sebagai PKBM, dan sebagai pengusul atau inisiator, kita bertanggung jawab atas yang kami inisiasi dengan menjadi angkatan pertama. Ini agak unik ya, karena PKBM langsung SMA ya. Biasanya kan dimulai dari TK, SD, SMP gitu, baru berjenjang ya. Ini langsung SMA ya? Langsung SMA. Dan keputusan untuk, oke, kita akan menjadi orang yang ijazahnya paket C. Itu tidak cepat, Om. Saya butuh waktu 3 bulan untuk meyakinkan orang tua dan keluarga besar bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Awalnya keluarga ragu. Di tengah tetangga-tetangga yang lain sekolahnya di sekolah umum. Ya. Dan memang bukan tren orang sekolah paket C itu. Kecuali mereka yang sudah tua, terus butuh penyetaraan ijazah. Iya, atau mau nyalek. Iya bener, banyak kan caleg yang paket C. Nah, saya butuh waktu 3 bulan. Dan tarik-menarik. Dari yang saya ngotot, orang tua enggak. Orang tua mengizinkan, saya yang sendiri enggak. Ragu. Tarik-menarik. Saya sampai ada satu momen di mana saya mengalah, ya sudahlah, kita ambil sekolah formal saja. Waktu itu minat bakat saya adalah literasi, sastra. Maka ya sudah kita ambil sekolah formal yang ada jurusan bahasa. Terjadilah riset saya ke siswa yang di sekolah tersebut, di jurusan tersebut, yaitu jurusan bahasa. Riset saya sederhana, saya cuma tanya ke mereka, tahu nggak Sapardi Djoko Damono? Jawabannya nggak tahu. Wah, sejak itu saya tidak ada kesempatan saya untuk sekolah formal. Nggak. Harus sekolah PKBM Omah Dongeng Marwah. Dan memang agak spiritual, Om. Gimana tuh? Pada akhirnya, kami sekeluarga, ya sudah, coba kita istiqoroh. Ya, kebetulan kita meskipun orang biasa, tapi ya agak-agak nyantri lah. Iya. Ya, setelah istiqoroh, selama 3 hari berturut-turut, memang diperjalankannya ke sana, ke Omah Dongeng. Maka keputusan itu kami ambil dengan segala risikonya. Termasuk dicibir oleh tetangga, dianggap menyia-nyiakan nilai UN waktu itu. Karena mestinya bisa. UN bagus padahal ya? Ya, untuk masuk SMA 1 Kudus bisa lah. Bisa, insya Allah bisa. Waktu itu kan belum ada ukuran paling penting tuh. Belum ada zonasi, Om. Ya justru menurut saya, itu kebanggaan keluarga dan saya secara pribadi, Om. Bahwa keputusan untuk masuk sekolah non-formal, itu bukan karena kita nggak bisa sekolah formal. Ini keputusan ideologis. Bahwa kita ingin meninggalkan sekolah formal yang membuat orang tidak menjadi pintar, tapi menjadi patuh. Kamu kok bisa ya di usia SMP itu punya pemikiran pedagogik seperti itu ya? Itu gimana sih? Saya pengen tahu itu. Itu kan usia yang mungkin belum 17 tahun ya. Gimana tuh, Tio? Saya juga bingung kalau jawab pertanyaan itu ya, Om. Karena kita ini kan produk dari banyak sekali pengalaman, banyak sekali pertemuan, dan banyak sekali persentuhan. Tetapi kalau yang saya ambil dari orang tua adalah, orang tua itu memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada saya sejak kecil
untuk melakukan eksplorasi diri, sehingga tidak pernah ada satu kali momen pun saya itu punya rasa takut untuk mencoba. Termasuk untuk berpikir. Jadi sejak kecil, kita punya keleluasaan di dalam mengeksplorasi diri. Itu saya kira modal utama kami jadi bisa berani untuk membuka ruang-ruang yang mungkin anak-anak lain tidak berani. Oke. Pertama itu, soal kepercayaan. Yang kedua itu, waktu saya punya usia emas, sebelum usia 5 tahun, termasuk sampai TK bahkan, orang tua itu selalu mendongengi saya, Om, sebelum saya tidur. Kalau pas orang tua nggak punya dongeng, dinyanyikan tembang-tembang Jawa. Lir-ilir, Padang Bulan, ya kadang sholawatan juga. Sehingga hampir setiap saya mau menjelang tidur, yang saya ingat tidak lain dan tidak bukan adalah tembang-tembang itu. Dongeng-dongeng itu. Dongeng-dongengnya biasanya apa, Tio? Ibu atau ayah kadang menceritakan soal kisah Wali Songo, kisah nabi-nabi yang aksesibel. Dan sebenarnya sangat sederhana, tetapi momentum itu rasanya jadi luar biasa. Karena berada di momen-momen krusial pertumbuhan kembang otak saya. Betul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya kesadaran cangkok. Cangkok. Gimana tuh? Saya menyadari bahwa sebagai anak dari orang tua yang bukan siapa-siapa, tidak punya keistimewaan secara ekonomi, intelektual, maupun politik, saya selalu merasa wajib untuk mencangkok diri saya dari orang lain. Jadi saya percaya bahwa Om Putut, orang-orang yang senior daripada saya, itu kan ibarat pohon yang sudah jadi. Pada pertemuan ini, persentuhan ini, selalu saya akan ngambil sesuatu dari Om Putut. Sadar atau tidak Om Putut, saya ambil itu sebagai cangkok untuk diri saya. Dan setiap ketemu senior, itu yang selalu jadi kesadaran saya sejak SMP. Ya alhamdulillah, ayah kedua saya, Pak Asang, membuat saya jadi punya kesempatan untuk ketemu orang-orang yang mungkin untuk usia saya susah untuk ketemu orang-orang itu. Sebuah kemewahan lah ya. Ketemu orang-orang top ya. Iya. Oke. Nah, selama 3 tahun itu kan butuh satu proses yang karena sebelumnya nggak ada. Itu kan trial and error tuh. Nah, itu apa saja tuh yang mengganggu dan mesti dihadapi, termasuk mungkin kebosanan dan lain-lain. Gimana tuh? Kebosanan itu faktor yang luar biasa struggle, Om. Karena bayangkan satu sekolah yang isinya itu 5 orang anak. Iya. Yang 5 orang anak ini 3 tahun sebelumnya ketika SMP itu udah bareng-bareng bikin film, bikin teater, bikin buku. Jadi luar biasa bosan sebenarnya menghadapi orang yang sama. Nggak ada kisah percintaan mereka sahabat saya semua. Jadi memang fokus pada berkarya. Tetapi selama 3 tahun itu trial error-nya tidak terasa. Karena mekanisme atau sistem yang diberlakukan itu berangkat dari diri kita masing-masing, Om. Jadi yang harus diketahui adalah setiap orang, anak yang mau masuk ke Omah Dongeng Marwah, itu harus tes bakat minat dulu. Melalui tes psikologi. Dari situlah seluruh kurikulum akan disesuaikan. Sehingga kita nggak harus bisa seluruh materi matematika, atau sosiologi, atau fisika. Tergantung hasil dari tes psikologi kita itu mengarahkan kita pada kecenderungan apa. Saya sejak awal ketika tes psikologi memang punya kecenderungan paling besar adalah pada kecerdasan literasi, kecerdasan di dalam mengolah bahasa. Sehingga seluruh kurikulum yang ada ya diarahkan ke sana. Saya tidak bisa matematika, tetapi untuk matematika ya secukupnya selama bisa mengerjakan ujiannya nanti. Tapi fokus pada bagaimana oleh fasilitator saya dipersentuhkan oleh ya buku-buku tokoh-tokoh di dalam dunia sastra. Nah, itu makin hari, semakin kesini ya maksud saya, makin banyak muridnya nggak Omah Dongeng Marwah? Omah Dongeng itu sayang tidak pernah promosi. Jadi memang tidak didesain sebagai sekolah yang banyak muridnya. Karena menurut kami sekolah yang banyak muridnya itu tidak akan fokus di dalam mengelola tumbuh kembang anak. Oh, menarik. Jadi kami tahu keterbatasan kami di dalam menumbuhkan anak. Oleh karena itu, dari saya yang waktu itu 5 sampai sekarang ya sekitar 18-20 kalau tidak keliru. Perangkatan? Satu sekolah. Berarti kelas 1, 2, 3 gitu? Dari SMP sampai SMA. Terus yang menentukan naik kelas enggaknya gimana dong? Ujian. Kita ada ujian yang memang oleh dinas itu wajib dilakukan. Oh, ada ujiannya? Ada. Bisa? Bisa. Oh. Oke. Lanjut ya. Kemudian kalau nggak salah Anda terus ikut daftar di 2 universitas ya, UGM sama UI ya? Iya kan? Bisa diceritakan yang UI apa? UI filsafat juga. Filsafat juga. Oh, pengen diajar Rocky Gerung. Atau Dian Sastro. Itu titik krusial, Om. Selama 3 tahun menjadi anak Omah Dongeng, ketika mau masuk kuliah lah, saya menyesal. Karena harus tes ya?
Tapi penyesalan ini akhirnya ya, semua orang tahu bahwa saya hari ini anak UGM gitu ya. Cuma saya akan ceritakan. Jadi pada akhir 2020, bulan Desember, kami itu dikumpulkan oleh kepala sekolah, Pak Edi Supratno. Dan masing-masing dari kami, 5 anak itu ditanya, setelah lulus ini mau kemana? Ada yang kuliah, ada yang kerja. Saya termasuk yang unknown waktu itu. Nggak tahu. Oh, ada yang mau kerja langsung? Ada yang mau kerja. Oh. Tetapi unknown-nya saya itu sebenarnya sederhana. Sebagai anak yang lahir dari keluarga sederhana, saya merasa kuliah itu menyeramkan. Pasti akan mahal, pasti akan keluar biaya tinggi. Dan rasanya kalau saya hitung-hitung, wah susah ini. Tapi dari beberapa kali pertemuan, akhirnya saya punya satu kesadaran bahwa harus ada yang memberikan harapan kepada anak-anak omah dongeng secara khusus dan anak-anak yang ijazahnya paket C secara umum. Bahwa meskipun kalian ijazahnya paket C, kalian bisa kuliah di kampus beken. Iya. Karena itu hanya 2 kampus yang saya kejar, UI sama UGM. ITB tidak karena saya bukan anak yang suka teknik. Iya. ITB sama UI sama UGM. Dan dua-duanya filsafat. Karena memang sejak SMP sudah terpapar filsafat. Nah, kesadaran itu membuat saya jadi bekerja keras untuk belajar mulai dari nol. Karena kan selama 3 tahun, nggak pernah saya itu belajar sosiologi, ansih. Pasti selalu secukupnya, yang penting kalau ujian nanti bisa jawab. Iya. Nah, hanya 3 bulan waktu saya untuk belajar itu. 3 bulan, mulai dari nol. Dan ketika 3 bulan belajar itu, saya punya dilema bahwa kalau saya SMA, saya nggak perlu belajar, pasti bisa masuk UGM tanpa harus berdarah-darah. Kenapa ini aku harus masuk omah dongeng ini? Nyesal juga ya? Karena rasanya akan sangat mudah, Om. Karena sebagai orang yang sejak SD, SMP itu tidak pernah punya struggle akademik, selama 3 tahun kalau udah bersentuhan dengan seluruh pelajaran untuk SBMPTN waktu itu, sekarang SNPT, pasti tidak perlu belajar lagi, pasti akan sangat mudah itu. Tapi gara-gara omah dongeng, meskipun ya saya bikin teater, bikin festival, macam-macam, mimpi saya untuk masuk kuliah jadi struggle nih. Maka 3 bulan itu saya, meskipun ada dilema moralnya, saya tetap bekerja keras, belajar habis-habisan, dan ya lakukan segala cara. Gimana caranya supaya masuk UGM atau UI. UGM saya daftar yang SNBT, UI yang ujian SIMAK. Om Putu tahu ujian SIMAK ya? Enggak. Itu ujian mandirinya UI, namanya ujian SIMAK. Kenapa namanya SIMAK? Karena soalnya hanya bisa disimak. Bisa disimak ya? Saking sulitnya, Om. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan belajar, kita lolos filsafat UGM. Kita lolos filsafat UGM. Kamu masuk di filsafat UGM, kan ada dalam situasi 3 tahun nih, dalam tanda kutip, sekolah yang bebas, merdeka ya. Lalu masuk ke dalam sebuah sekolah formal lagi, kuliah. Ada goncangan nggak? Pertama, secara ideologis, kuliah itu hampir membuat saya merasa mengkhianati ideologi saya sendiri soal pendidikan. Karena beberapa obrolan waktu itu dengan orang-orang, bukankah saya sudah merdeka? Kenapa saya memenjarakan diri lagi di kampus? Betul. Tapi saya akhirnya bisa menjawab bahwa dahulu kemerdekaan saya itu terletak pada di mana saya kuliah, pada di mana saya belajar. Tapi sekarang kemerdekaan sudah terletak di batin saya. Sehingga mau saya sekolah formal, kuliah, apapun, insya Allah saya akan tetap menjadi pribadi yang merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara kultur dan kebudayaan, Om, ada guncangan. Dulu saya itu hanya ketemu 5 orang setiap hari. Ya, meskipun kita banyak berpetualang, tetapi secara intim itu hanya berhubungan dengan orang-orang yang lingkarannya kecil. Sementara di kampus, wah, tidak hanya banyak, tapi multi diversity. Keragamannya ini luar biasa. Sehingga saya agak susah menjelaskan ini, Om, karena ini soal perasaan gitu. Jadi kalau orang pernah mengalami pasti tahu, tapi kira-kira gitu. Jadi orang yang biasanya berhadapan sama 5 orang yang sudah dikenal, akrab, tidak perlu adaptasi, harus berhadapan sama rimba raya kehidupan kampus yang mahasiswa seangkatan saya saja, kalau seluruh kampus ada 10.000, di filsafat 150. Jadi hampir susah itu. Sampai, caranya berteman sama orang baru itu gimana ya? Iya. Itu sampai ada kayak gitu. Meskipun ya nggak ada orang yang tahu ya, tapi kikuk lah pasti butuh waktu. Ada perasaan itu di awal-awal. Tapi kamu bisa melaluinya ya? Ya, selama masih hidup dan baik-baik saja, insya Allah berarti bisa lalui. Dan sukses melaluinya, karena terpilih jadi ketua, istilahnya presiden BEM ya? Atau ketua BEM? Presiden sekarang sudah tidak membanggakan, karena presidennya Pak Prabowo.
Berat. Oke. Tio. Ini tidak akan dipotong toh? Enggak. Gini. Saya kenapa menanyakan itu semua? Karena saya mau mencari di titik mana atau dalam ekosistem macam apa atau latar belakang seperti apa sehingga orang seperti Tio ini eksis. Ya. Akhir-akhir ini menurutku kamu sudah melakukan tindakan-tindakan politik yang cukup berbahaya. Ya. Jadi saya agak penasaran karena ini nggak gampang lah orang untuk berselancar di dalam situasi seperti sekarang ini ya. Tapi Tio muncul dengan suara yang lantang, bersuara di banyak forum dan terdengar terlalu galak. Ya. Walaupun itu juga asumsi atau perspektif yang mesti dikoreksi dulu. Ya, galak enggak itu kan bisa sangat subjektif ya. Saya pengen tahu itu kira-kira jadi mungkin gambarannya seperti itu. Nah masalahnya sekarang mau saya highlight adalah dalam menyuarakan hal-hal yang keras seperti itu ada perhitungan, kalkulasi terhadap ketakutan atau enggak? Saya yakin orang yang berani itu selalu antara dua hal. Dia yang sangat tahu atau yang sangat tidak tahu. Keberanian selalu diciptakan oleh dua hal itu. Saya memilih yang pertama. Untuk menjadi yang, ya mungkin tidak sangat tahu, tetapi cukup tahu sehingga berani. Artinya segala resiko, konsekuensi, sudah kita hitung sejak awal. Menurut saya keberanian, kimianya begitu. Jadi selalu lahir karena pengetahuan yang cukup atas sesuatu yang dilakukan. Dan atas semua yang saya lakukan, insya Allah saya sadar sedang melakukannya. Dan terhadap semua yang hari ini sedang terjadi, ada serangan karakter, ada teror, intimidasi, bahkan beberapa kali indikasi penguntitan, kita sudah menghitung itu. Dan sebagai pembelajar filsafat, sebenarnya jangankan sekarang, SMP saja, Nietzsche itu membuat saya keluar dari sistem dan mendobrak sistem. Sejak SMP saya punya prinsip bahwa something doesn't kill you, will make you stronger, kata Nietzsche. Betul. Sesuatu yang tidak membunuhmu akan menguatkanmu. Yeah. Dan saya pernah tidak terbunuh berkali-kali ketika meninggalkan sekolah formal yang menurut saya sangat berisiko waktu itu. Karena mungkin kalau saya nggak berani kuliah saja, saya nggak sedang sama Om Putut sekarang. Nggak tahu apa nasibnya. Tapi Tio memang lahir untuk mencoba resiko-resiko itu, saya kira. Supaya yang lain yang pengen mencoba resiko yang sama menjadi tidak takut. Saya harap apa yang dilakukan oleh kami di BEM UGM itu minimal jadi seperti orang yang ngelangi kali duluan. Jadi ini ada sungai yang orang nggak tahu kedalamannya seperti apa. Ya sudah, karena yang lain belum mau mencoba, kami coba deh. Oh ternyata kami nggak tenggelam. Ternyata dalamnya segini nih. Saya harap dengan ini orang jadi tidak takut. Pertanyaan yang kedua. Apakah keberanian itu menurutmu kolektif sifatnya atau dia pribadi-pribadi? Dalam konteks ini misalnya, keberanian yang Tio miliki itu sebetulnya adalah hasil kerja kolektivitas dengan teman-teman BEM UGM. Pasti kolektif, Om. Tidak ada keberanian yang berdiri sendiri. Ekosistem itu diciptakan ya, keberanian itu. Keberanian ini kan sebenarnya saya kadang bercanda gitu. Kalau ketua BEM tidak berani, nggak usah jadi ketua BEM. Ketua BEM harus jadi orang yang berani supaya yang lain ikutan berani. Kan dia pimpinan tertinggi di sebuah organisasi yang mau nggak mau harus bergerak. Kalau ketua BEM-nya saja nggak berani, bagaimana yang lain? Apalagi dengan situasi gerakan mahasiswa yang cenderung dikooptasi sekarang. Saya kira penting memang untuk membuktikan bahwa seberapa kuat rezim berusaha mengkooptasi mahasiswa, sekuat itu juga lah keberanian akan selalu lahir. Jadi justru paradoks. Karena setiap usaha yang dilakukan untuk membungkam justru membuat suara semakin menyala. Tio, saya tertarik dengan cara kamu dan teman-teman bergerak ya. Tadi itu memang ya walaupun nggak tahu persis ya, tapi para jurnalis sedikit banyak tahulah bahwa ada kooptasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar suara mahasiswa itu tidak keluar gitu ya.
Oke, tapi di sisi yang lain saya tertarik dengan cara Tio dan kawan-kawan ini satu yang memaklumatkan bahwa gerakan mahasiswa itu sudah seharusnya tidak mengatasnamakan mahasiswa, tapi sebagai gerakan rakyat. Saya mau tanya, bener nggak itu? Saya tuh bersama teman-teman menyadari bahwa ada fragmentasi gerakan yang luar biasa. Sejak mungkin kalau kita mau runut secara kronologis dan historis, kita bisa hitung sejak gerakan kemerdekaan. Oke. Gerakan kemerdekaan itu gerakan rakyat. Tidak ada elit, tidak ada mahasiswa, tidak ada kaum terpelajar, karena semua rakyat bergerak. Pasca kemerdekaan, mulai ke menumbangan Soekarno misalnya, itu mulai tuh gerakan yang awalnya gerakan rakyat menjadi gerakan sebagian rakyat. Kecenderungannya adalah kepada rakyat terdidik. Menyempit lagi, terfragmentasi lagi. Gerakan rakyat yang terdidik ini di zaman Pak Harto menyempit lagi ke gerakan rakyat terdidik yang di kampus, yaitu mahasiswa. Menyempit lagi, misalnya di zaman Gus Dur, gerakan rakyat yang terdidik di kampus yang itu mahasiswa, tetapi ikut organisasi. Waktu itu ada kami, ada ya organisasi-organisasi kemahasiswaan. Masuk ke era yang lebih kontemporer, misalnya di mungkin 2019 gitu ya. Gerakan yang organisasi mahasiswanya itu relatif beragam, cenderung kepada gerakan organisasi mahasiswa yang intrakampus. Ya waktu itu lahirlah tokoh-tokoh dari BEM di 2019. Menjelang sekarang, gerakan organisasi intrakampus atau BEM yang departemen khusus gerakan. Oh, ada departemen gerakan? Ya departemen yang memang Departemen demo mempertanggungjawabkan ya demonstrasi, aksi, riset dan seterusnya. Jadi fragmentasi ini Om, yang sebenarnya kami sadari menjadi problem dari gerakan itu sendiri. Bahwa kita ini kan nggak tahu, tiba-tiba aja fragmentasinya sudah sedemikian kecil. Di BEM saja kan kita punya struggle, dan saya kira tidak hanya BEM UGM ya, tapi BEM di banyak kampus saya rasa juga mengalami hal yang sama. Dari misalnya kalau di BEM UGM, kita ini punya pengurus lebih dari 600 orang, 600 mahasiswa. Tapi kalau pas diajak demo, mungkin kalau isunya tidak besar, mungkin hanya 100. Atau ya 10% lah, 50-an. Itu kan tadi, bahwa gerakan organisasi mahasiswa, khusus departemen yang memang bertanggung jawab atas gerakan. Sehingga di dalam fragmentasi yang seperti ini Om, menurut saya penting untuk kita menyadarkan kembali, ya termasuk menyadarkan BEM UGM ya, kita nggak berniat menyadarkan siapa-siapa. Minimal menyadarkan diri sendiri, bahwa sudah waktunya kita mengembalikan gerakan ini pada jati dirinya. Bahwa fragmentasi yang sudah terjadi bertahun-tahun tidak boleh dilanjutkan. Bayangkan kalau ini dilanjutkan Om. Setelah gerakan organisasi mahasiswa yang khusus departemen itu ngurusi gerakan, mungkin hanya ketuanya aja nanti. Nah ini kita nggak ingin terjadi, sehingga dan animo untuk mengembalikan gerakan mahasiswa menjadi gerakan rakyat itu sebenarnya tidak hanya BEM UGM ya. Saya kira banyak elemen juga menyuarakan hal yang sama. Karena memang fragmentasi itu terjadi dan rasanya terjadi secara struktural. Oke. Saya juga tertarik tuh, misalnya pernyataanmu tentang ketika terjadi kasus di Pati. Saya agak terharu ya, karena dengan tulus Anda bilang bahwa kami ke Pati itu belajar. Gitu. Ini saya kira satu hal yang berbeda nih, cara melihat pola gerakan ini gitu ya. Karena satu, tadi Anda sudah bilang bahwa fragmentasi ini harus dilepaskan gitu ya. Yang kedua, untuk bahkan melihat satu momentum politik tertentu, Anda pakai istilah kami belajar dari masyarakat Pati. Apa yang menyadari itu? Ayo kita coba merenung. Dibandingkan seluruh gerakan mahasiswa yang pernah terjadi katakanlah 10 tahun terakhir, mana yang lebih berhasil dibanding gerakan rakyat Pati? Saya silakan dikoreksi kalau salah, tetapi menurut saya tidak ada gerakan yang lebih berhasil paling tidak selama 10 tahun terakhir selain gerakan rakyat Pati. Setelah beberapa bulan, mulai bulan Agustus mereka bergerak, bupatinya sudah masuk ke KPK sekarang. Betul. Sorry, kalau boleh kamu kasih poin-poinnya, apa yang penting atau resume apa yang perlu dipelajari dari gerakan masyarakat Pati? Ya, kami belajar di dua momentum yang secara langsung hadir di sana. Pertama ketika 13 Agustus, aksi Pati yang waktu itu rame, Pak Sudewo muncul lalu dilempari dengan air. Yang kedua kemarin ketika dua aktivisnya dikriminalisasi, tapi alhamdulillah akhirnya bebas. Di dua momentum itu kami belajar bahwa rakyat itu sebenarnya lebih paham persoalannya ketimbang mahasiswa.
rakyat itu lebih tahu apa yang dia anggap sebagai masalah ketimbang mahasiswa. Dan atas apa yang dia ketahui pada masalah yang dia alami, mereka berbicara dengan bahasanya sendiri. Di Pati itu kan tidak ada. Saya kira mungkin dokumen kajian akademik yang sedaki-daki yang mungkin pernah dibuat oleh mahasiswa. Tetapi efektif. Ketimbang yang mungkin dibuat oleh mahasiswa yang kadang berakhir di postingan Instagram. Dan belum tentu ada yang baca. Ini otokritik. Iya. Dan pertama bahkan itu, orang mungkin lupa kali, sebetulnya Agustus itu berapa sih angkanya? Yang demo Agustus itu kan ada berapa? 16 tuntutannya. oh kalau yang ya. Kamu tahu Kal? 17+8. Iya. 17+8 tuntutan rakyat. Tapi yakin aku. Kamu hafal? Kamu hafal kali? Oh, nggak usah lah. Ya, itu kan agak susah dihafal ya. Ya. Iya. Nah bayangkan 17+8 yang di situ influencer sudah gabung, ketua-ketua BEM sudah gabung. Sampai sekarang saya tidak ada kelanjutannya. Saya tidak sedang mendelegitimasi gerakan 17+8 ya. Iya. Tetapi bahwa adalah fakta objektif dibandingkan Pati 17+8 tidak lebih berhasil. Yuk, kita memasuki satu fase yang sangat penting ya. Saya jujur aja sadar ya bahwa setiap generasi itu punya cara, pola, dan jagat batin serta sistem mereka sendiri secara sosial. Misalnya saya mulai dari Gejayan Memanggil. Gejayan Memanggil, itu kalau nggak salah nama itu juga berbarengan dengan aksi reformasi di korupsi ya. Itu Tio masih SMA kan. Terus kemudian Garuda Biru ya. Terus Ya itu lumayan lah sempat membatalkan PPN meskipun PPN-nya udah diambil duluan kan. Iya betul. Sama Garuda Hitam ya. Indonesia Gelap. Indonesia Gelap betul. Memang betul sih ada satu yang dapat dicapai. Tapi saya heran memang begitu mudahnya mengonsolidasikan anak-anak muda zaman sekarang dalam waktu yang sangat singkat dan luar biasa. Lalu sampai seluruh penjuru negeri itu seakan-akan muncul semua. Apalagi Agustus kemarin ya. Terlepas bahwa misalnya ada tuduhan ya ini ada soal elit yang lagi berkonflik. Saya nggak mau masuk ke situ. Karena teori saya sederhana. Masa itu sendiri muncul, itu sudah sesuatu menurut saya. Tapi yang membedakan dengan gerakan sebelumnya adalah kalau isunya belum tercapai, itu bisa berhenti. Kira-kira apa yang menyebabkan? Mungkin tenaga ya Om. Oke. Dan kepanjangan nafas yang sulit dimiliki oleh kaum intelektual. Dalam hal ini mahasiswa. Dan sebenarnya ini kecenderungan anak muda. Tidak hanya mahasiswa ya, yang selalu pengen pragmatis, selalu pengennya instan. Jadi ada penjajahan algoritma kalau saya nyebutnya. Yang membuat kita jadi terbiasa pada sesuatu yang cepat, instan. Kita nyekrol aja itu kan berubahnya cepat tuh. Jadi keseharian kita itu memang dididik dengan cara seperti itu. Sehingga dampaknya adalah anak muda sekarang cenderung menjadi pribadi yang tidak sabar dan tidak istiqomah. Ini yang rasanya dimiliki oleh teman-teman di Pati, rakyat Pati. Agustus sampai hari ini, kompak mereka Om. Kemarin waktu vonis saya hadir di sana, mungkin 1.000 orang tuh ada Om. Mungkin ya, saya tidak menghitung secara... Jadi partai ini benar-benar merepresentasikan gerakan rakyat ya? Saya rasa ya, meskipun memang ada pembeda bahwa Pati ini levelnya kabupaten, sementara banyak gerakan mahasiswa levelnya nasional ya. Iya. Tetapi secara objektif tetap bahwa gerakan di Pati adalah gerakan yang berhasil. Tapi inspirasi itu bisa datang dari mana saja saya kira. Kalau memang Pati itu bisa menginspirasi sebagai sebuah gerakan rakyat, ya kenapa enggak seperti Anda ya, kita belajar dari masyarakat Pati gitu ya. Jadi ada faktor ketidaksabaran, algoritma yang sudah jadi habit gitu ya. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Saya kira prinsipnya begini. Kita tidak mungkin menyelesaikan sebuah masalah dengan waktu yang lebih singkat dibanding waktu yang dibutuhkan ketika masalah itu dibuat. Atau dengan bahasa lain, kita butuh waktu yang sama untuk menyelesaikan masalah dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat masalah. Jadi kalau masalah ini dibuat 80 tahun sejak Indonesia merdeka katakan, ya kita butuh waktu yang sama juga untuk menyelesaikannya. Oh ya? Sehingga mustahil persoalan ini bisa diselesaikan oleh saya. Misalnya, yang menjabat sebagai ketua BEM itu hanya 1 tahun. Jadi harus ada kesadaran kolektif bahwa krisis itu tidak hanya terjadi di elit politik, tapi juga di gerakan mahasiswa. Ya krisis kesabaran, krisis ketahanan, krisis istiqomah. Gitu.
Nah, maka prinsipnya itu. Sehingga menurut saya kita harus punya kesadaran kolektif bahwa kita menghadapi masalah besar nih dalam gerakan. Yang pertama itu. Yang kedua, atas kesadaran itu, mari membayangkan persoalan itu sebagaimana kalau kita jamaah taraweh. Oke. Kalau ada soft kosong, harus kita isi. Oke. Menurut saya paling mudah itu. Mari sama-sama kita, ya aktivis, pers, jurnalis, mungkin pengusaha, UMKM. Kalau ada soft kosong di depanmu, isilah itu. Kalau ada masalah di depanmu, yang dirimu rasa dirimu bisa solve the problem, selesaikan. Ya BEM UGM tentu dengan keterbatasannya, seluruh yang dilakukan selama ini, nggak istimewa. Kami itu hanya ngisi soft yang kosong. Ya, ya. Ya meskipun yang lain kadang lebih suka geser orang di soft tertentu untuk bisa masuk ke soft itu. Atau kalau imamnya kelamaan, kenapa nggak ditinggal aja gitu ya? Oke. Tio, kita mendekati babak akhir ya. Sebentar lagi kamu sudah selesai di BEM UGM. Sebentar lagi mungkin juga akan lulus. Kamu mau melanjutkan tahap kehidupanmu itu sebagai apa? Sampai 1 tahun ke depan, rasanya tidak mungkin saya akan meninggalkan gerakan. Karena kita punya bacaan-bacaan yang agak berbahaya. Dan butuh kerelaan. Butuh kewaspadaan. Untuk bersiaga pada segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Oke. Kalau boleh tahu dipaparkan. Konkretnya begini. Ya. Kalau gerakan dimandatkan hanya kepada mereka yang menjabat, tahun ini mungkin akan jadi tahun di mana Indonesia hancur. Karena tahun ini, sebagai rakyat sipil, rasanya kita semua harus bersiaga. Dalam 2 bulan pertama di 2026 saja, defisit APBN kita hampir 200 triliun. Itu kalau kita pakai angka yang sama untuk 12 bulan ke depan, maka defisit kita itu 1.200 triliun. Tentu kita nggak bisa pakai cara berhitung seperti itu ya. Tapi kita bisa bayangkan bahwa kalau dalam 2 bulan saja sudah 200 triliun, sementara menurut undang-undang defisit itu maksimal 3% atau 600 triliun, tinggal 400 triliun nih. Sisa kita punya kesempatan untuk defisit. Kenapa 3%? Karena kalau lebih dari 3%, maka keadaan ini akan mengarah pada krisis. Saya juga sedih, Pak Purbaya sekarang kelihatannya sudah lesu. Iya, kuyu ya. Kuyu dan kurus. Kurus, ya. Itu tanda yang tidak baik-baik saja. Kamu memperhatikan itu juga ya? Semua orang memperhatikan. Iya. Kayaknya dia itu mau ngambil porsi uang MBG agak nggak berani. Nah, kalau kita lihat APBN kita tahun ini, memang tidak jelas prioritasnya. Selain menyenangkan hati Presiden. Pokoknya Presiden pengen apa, ya itu yang dilakukan. Salah satunya soal MBG. Beberapa peneliti itu kan mengatakan bahwa kalau MBG ini efektif pada mereka yang membutuhkan gizi dan pada mereka yang kekurangan secara ekonomi, kita tuh hanya butuh sekitar 20-an triliun. Nggak sampai 335 triliun. Artinya ada 300 triliun yang bisa diselamatkan. Dan 300 triliun ini rasanya cukup untuk menghindarkan kita pada krisis. Itu kata kuncinya, Om. Tahun ini, diakui atau tidak, kita punya ancaman krisis ekonomi. Ekonomi, satu. Okay. Nah, krisis ekonomi ini menjadi tidak mungkin disepelekan ketika yang sudah terjadi sekarang adalah krisis politik. Apa? Mari berefleksi sebagai rakyat Indonesia. Siapa di antara kita yang masih percaya pada lembaga negara? Mau presiden, wakil presiden, menteri, DPR RI, atau kehakiman dan kejaksaan, termasuk aparat penegak hukum dan militer. Siapa di antara kita yang masih percaya? Tidak usah dijawab. Ya. Tetapi jawaban rekan-rekan akan menentukan krisis politik kita sudah sampai di level mana. Saya pribadi sudah di level yang tidak percaya bahwa lembaga-lembaga negara yang ada itu mampu menyelesaikan persoalan rakyat. Ketika mereka lebih sibuk hari ini mendiskusikan siapa cawapres Prabowo di 2009. MBG sudah 28.000 lebih yang keracunan. Tapi kepala BKN justru dapat tanda jasa kehormatan. Polisi berkali-kali lakukan kriminalisasi, represi, bahkan ketika Agustus kemarin 13 orang terbunuh, lebih dari 700 aktivis ditetapkan sebagai tersangka, justru malah mendapatkan hadiah dari Presiden lebih dari 1.000 SPPG. Dengan cara menciptakan kebijakan publik yang seperti ini, menurut saya Kabinet Merah Putih pun Senayan, termasuk MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres,
tidak bisa diharapkan. Semoga saya sendirian. Maksudnya sendirian? Yang merasakan ketidakpercayaan ini. Oh, ini penghalusan bahasa. Semoga hanya saya. Kalau yang lain mau ikutan ya silakan. Tapi krisis politik yang sudah terjadi, kalau dibarengi dengan krisis ekonomi, ini akan jadi emergence dari terjadinya perubahan mendasar. Entah mau ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Ada dua potensi ya berarti ya? Ada dua potensi. Dan menurut hemat saya, kalau ini tidak dipersiapkan, maka kita akan mengalami bahaya yang lebih besar dari yang pernah dialami selama 80 tahun kita merdeka. 98 ketika krisis ekonomi, kita tuh masih bisa hutang IMF. Betul. Sekarang kita nggak punya harapan untuk berutang sama luar negeri, karena toh dari 9.000 lebih utang kita, itu kan 70% adalah utang dalam negeri, melalui surat berharga negara. Dan 98 itu sebetulnya krisisnya di Asia Tenggara ya. Jadi banyak negara yang nggak krisis. Sebetulnya. Ketika krisis ekonomi yang terjadi, nanti barangkali kita tidak punya jalan keluar, menurut saya gelap. Kita bisa saja, kami mencatat ada 3 kemungkinan. Silakan. Pertama adalah disintegrasi bangsa. Rekan-rekan atau teman-teman di beberapa pulau atau provinsi akan memerdekakan diri, karena merasa bahwa pemerintahan pusat tidak bisa diharapkan lagi, secara politik maupun secara ekonomi. Yang kedua, kekacauan di mana-mana, pembangkangan sipil, yang mungkin diakhiri dengan junta militer. Jadi karena keadaan masyarakat kacau, maka militer ambil alih. Ya. Terserah mau pro kontra terhadap junta militer, tapi objektifnya itu yang mungkin terjadi. Dan itu separah-parahnya keadaan tuh. Dan itu sudah pernah terjadi di Indonesia ketika 6566. Betul. Yang ketiga, ya negara ini mungkin akan dikelola oleh negara lain. Nah ini yang menarik. Negara ini kemungkinan akan dikelola oleh negara lain. Bisa diperjelas, Tio? Mari kita lihat ke depan. Mari kita lihat ke depan. Jadi ini semacam negara boneka ya? Ya kita lihat saja dengan bagaimana Pak Presiden kita mengangkangi konstitusi demi masuk BOP. Barangkali itu jebakan dari negara-negara di luar sana untuk suatu saat mengambil alih Indonesia. Oke. Terakhir, mari kita berpikir agak optimistis. Agak sulit ini. Agak susah ya. Apa yang bisa segera menyelamatkan situasi ini agar tidak mengarah ke 3 hal itu tadi? Yang menurut nggak ada pilihan yang menarik itu. Kalau Presiden Prabowo mau lakukan sesuatu yang cukup revolusioner di dalam rangka mencegah krisis, yang mungkin akan dipercepat oleh keadaan geopolitik, efektifkan APBN. Kalau perlu, hentikan MBG untuk sementara. Sampai masa krisis ini berhasil dilewati. Karena MBG itu 335 triliun. Atau paling tidak, efektifkan MBG. Kalau tidak mau menghentikan. Ya, 25 triliun cukup kita gitu ya. akan punya APBN 300 triliun. Yang bisa diputar di banyak tempat. Yang kedua, ini mungkin agak pro kontra. Tetapi efektifkan belanja alutsista. Kalau tidak keliru itu kan APBN kita untuk pertahanan itu 500 triliun. Itu uang yang luar biasa besar. Dan ya Indonesia, kita tidak tahu apakah uang itu minim korupsi atau tidak. Apalagi di dalam pertahanan, uang itu kan tidak bisa diaudit. Jadi harus diefisiensikan. Yang kedua itu. Yang ketiga, perbanyak transfer dari pusat ke daerah. Kenapa apati bisa terjadi? Karena Bupati Sudewo tidak punya banyak APBD untuk mengelola kabupatennya. Kenapa tidak punya banyak? Karena transfer pusat ke daerah menurun. Betul. Apalagi Pak Bupati Sudewo tidak bisa mengembalikan modal politik kalau duitnya pas-pasan. Sehingga apa yang dilakukan? Menaikkan pajak. Dan ini terjadi di banyak tempat, kenaikan pajak ini. Kenaikan pajak ini akan membuat tidak stabilnya ekonomi di level daerah. Sehingga bagaimana cara uang supaya berputar di daerah? Transfer dari pusat ke daerah harus diperbanyak. Terus selanjutnya, uang untuk kementerian dan lembaga juga harus dirampingkan dengan merampingkan kelembagaannya. Hari ini itu kan orang yang ada di kabinet lebih dari 100 orang, lebih dari 100 penjabat. Dan semua berarti punya kop surat baru, punya surat yang harus cetak lebih banyak, termasuk fasilitas protokolernya, yang juga tidak murah. Itu harus dirampingkan. Nah, kalau perampingan ini dilakukan, sebenarnya mungkin kita akan bisa lebih baik dan tidak sampai pada krisis. Karena saya rasa kita nggak bisa mengandalkan investor hari ini. Mana negara di dunia yang hari ini ekonominya stabil? Betul. Amerika saja, ekonominya gonjang-ganjing. Sampai dia harus menjajah Venezuela, harus menjajah Iran. Amerika saja. Apalagi yang lain. Makanya
tidak ada cara lain selain merampingkan yang ada di dalam, merampingkan apa yang bisa dikendalikan. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya rasa Pak Prabowo akan menutup jalan bagi kehancuran. Tidak hanya kehancuran Indonesia, tapi kehancuran Presiden Prabowo itself. Oke. Tio, makasih banyak. Saya pikir mungkin para elit politik perlu menyimak ungkapan dan usulan Tio ya, yang sangat rasional, terstruktur ya, basis argumennya kuat. Dan saya kira banyak pengamat politik dan ekonomi juga akan mengamini hal itu. Terakhir, Tio, kamu itu jadi orang terlalu lurus. Cilianmu biyen tau ora nyolong pelem, ndelikno sandal koncomu nang langgar. Kamu terlalu SMP maca Nietzsche. Ini kuliah aja kamu Zizek udah baca gitu. Enggak pernah kamu beli ngono. Saya tidak pernah nyolong pelem, karena rumah saya ada pohon pelem. Ya apa lah. Jadi saya tidak... Om, saya tuh sepanjang sekolah, bolos saja tidak pernah. Telat aja, telat masuk sekolah. Tidak pernah, Om. Sebenarnya bukan karena lurus atau baik, karena saya dididik dengan baik oleh orang tua. Oh gitu ya. Lah aku biar nek derby Roma Lazio kali takon ra mlebu. Waktu SD, SMP udah nggak berani saya. Tapi saya nakal secara intelektual. Iya. Baca Nietzsche di usia SMP itu kan apa kalau bukan kenakalan? Betul sih. Itu kan yang mengantarkan saya tanya ke guru saya. Saya pernah tanya ke guru agama. Bu, kalau makan tanpa berdoa sama dengan ngasih makan setan, bagaimana kalau kita niatkan itu sebagai sedekah? Terus jawabannya guru agamamu piye? Jawabannya sederhana. Sedekah kok sama setan. Kali mau nanya Om Tio? Enggak ya? Ya. Tapi ini penerima manfaat MBG nih. Sebetulnya mau tak adu nih. Sebagai penerima manfaat dan pengkritik. Tapi enggak lah. Cuma menurut saya, Kali bukan termasuk orang yang butuh MBG. Karena sudah cukup MBG dari ayahnya. Betul. Tapi dia menikmati. Mungkin karena takut ya Om. Penerima manfaatnya Kali. Jadi MBG-nya dibuat enak. Karena kalau sampai nggak enak, bahaya anak ini. Bisa lebih berbahaya dari kita. Tio, makasih ya. Terima sekali kasih, lagi atas suaramu yang lantang dan semoga itu makin tadi itu. Ya saya juga yakin sih, makin kesini orang juga makin berani menyuarakan hal-hal seperti ini. Ya. Ini bukan untuk siapa-siapa. Ini untuk kita semua. Jangan sampai negeri ini itu punya persoalan yang buruk dalam situasi dunia yang sedang buruk. Dan punya pertaruhan yang besar yang akan sulit diselesaikan. Itu yang paling mengerikan dan kita semua harus waspada seperti yang kamu bilang tadi itu. Sekali lagi terima kasih. Masih Om. Jaga kesehatan dan terus bergerak ke banyak tempat. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.